Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi korespondensi yang katanya itu mata pelajarannya diampu oleh saya, ya nanti saya yang mengajar. Tapi karena saya di sini sebagai kajur, kepala jurusan dari otomatisasi tata kelola perkantoran, jadi saya harus berkewajiban untuk memberitahu kepada kalian tentang otomatisasi tata kelola perkantoran di dalamnya. Kenapa sih kalian harus belajar di otomatisasi tata kelola perkantoran? Memangnya kalau sudah belajar di otomatisasi tata kelola perkantoran bisa lulus jadi apa ya? Otomatisasi dan tata kelola perkantoran adalah jurusan yang mempelajari pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam menyelesaikan pekerjaan kantor, di mana materi yang akan dipelajari itu mulai dari korespondensi, komunikasi, manajemen kearsipan, kemampuan dalam berbahasa Inggris. Otomatisasi dan tata kelola perkantoran ini memanfaatkan teknologi sehingga dapat memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor serta meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Selanjutnya, lulusan OTKP diharapkan dapat memperoleh profesi utama di masyarakat sebagai yang pertama sekretaris. Ya, jadi di sini sebuah profesi administratif yang bersifat asisten atau mendukung. Tugasnya ialah melaksanakan pekerjaan rutin, tugas-tugas administratif atau tugas-tugas pribadi dari atasannya. Yang kedua, resepsionis. Nah, di sini tugasnya ya sebagai penerima tamu di suatu perusahaan, kantor, hotel. Ya, jadi harus memiliki sifat yang ramah terhadap tamu agar memberikan kenyamanan terhadap pelayanan perusahaan. Selanjutnya adalah sebagai staf administrasi. Nah, seorang staf administrasi dituntut untuk melakukan pengorganisasian data, dokumen, hingga jadwal-jadwal dari petinggi suatu perusahaan. Nah, intinya seorang administrasi itu dituntut untuk rapi dan tahan tekanan. Nah, seorang staf administrasi dituntut untuk menjadi orang yang teliti terkait pekerjaannya yang banyak, ya, yang berkaitan dengan penyusunan data hingga agenda kerja. Selanjutnya, staf personalia. Nah, di sini kegiatannya mengelola sumber daya manusia untuk berbagai urusan yang terkait dengan administratif. Nah, selain itu personalia juga mengatur hubungan industrial antara perusahaan dan karyawannya. Nah, tugasnya mengurusi seperti soal gaji, resensi, cuti, administrasi karyawan lainnya. Selanjutnya, event organizer. Nah, di sini pengelola ya suatu kegiatan, organisir acara. Misalnya suatu perusahaan mempunyai acara, nah seperti memperingati hari berdirinya perusahaan. Nah, tugasnya CEO ini ya mengatur bagaimana acara tersebut bisa berjalan dengan lancar. Ya, jadi harus mempunyai kepribadian yang kreatif, inovatif, ya, serta bisa bertanggung jawab. Nah, selanjutnya bisa berwirausaha mandiri. Nah, lulusan OTKP ini diharapkan nanti pada saat lulus ya kalau tidak mau bekerja dengan orang lain ya bisa menghasilkan usaha sendiri, ya, bisa berwirausaha mandiri. Selanjutnya, mata pelajaran apa aja sih yang ada di OTKP ya? Nah, nanti kalian akan mempelajari muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan, ya, ada 3 bagian. Nah, yang muatan nasional kalian mempelajari tentang agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, bahasa Inggris, ya. Untuk muatan kewilayahan kalian belajar seni budaya, olahraga. Nah, untuk peminatan kejuruan ini, ya, untuk dasar bidang keahliannya kalian belajar simulasi dan komunikasi digital, lalu ekonomi bisnis, administrasi umum, IPA, itu dasar bidang keahlian. Nah, untuk dasar program keahlian kalian pelajari korespondensi, teknologi perkantoran, kearsipan. Ini dasar-dasar kalian
untuk menjadi lulusan OTKP. Lalu yang ketiga, kompetensi kalian yang akan kalian pelajari otomatisasi dan tata kelola humas dan protokol. Ya, yang kedua otomatisasi dan tata kelola kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana. Lalu kalian juga belajar produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, ini adalah gambar-gambar sewaktu melaksanakan praktek di OTKP ya. Gambar yang di sebelah kiri ini adalah gambar yang diambil pada saat mereka melaksanakan uji sertifikasi LSP P1 ya. Jadi nanti diharapkan dengan sertifikat yang mereka miliki berarti perusahaan mengakui bahwa mereka adalah anak yang kompeten dalam bidang OTKP ya. Tuh. Apa saja kompetensinya? Kompetensinya itu ya banyak, terdiri dari 5 kompetensi yang akan diuji ya. Bagaimana menangani surat, pengelolaan dokumen ya, lalu ada keuangan, petty cash, lalu nanti diuji juga tentang penyusunan agenda kerja, tentang penyusunan daftar perjalanan dinas pimpinan ya, nanti itu akan diuji ya. Surat menyurat akan diuji semua. Komunikasi telepon dalam bahasa Inggris, komunikasi telepon terus surat bahasa Inggris, surat bahasa Indonesia, itu semua akan diuji. Baiklah, tadi kita sudah berkenalan ya tentang OTKP itu belajarnya apa saja ya. Jadi kalian bisa tahu, bisa lebih semangat. Oh, nanti saya lulus dari OTKP SMK Budi Asi, nanti saya bisa melamar sebagai resepsionis, bisa melamar sebagai staf administrasi ya, event organizer dan lain sebagainya itu ya. Jadi kalian sudah punya target untuk lulus nanti kalian mau jadi apa, skill apa yang harus kalian miliki agar nanti kalian bisa bermanfaat di dunia usaha dan dunia industri. Oke. Nah, sekarang masuk kompetensi dasar di mata pelajaran saya ya. Nanti kalian akan saya ajarkan tentang korespondensi ya. Untuk korespondensi ada yang harus kalian ketahui terlebih dahulu ya. Biar apa? Biar nanti kalian lebih termotivasi belajarnya, lebih terstruktur, lebih saya di korespondensi sudah belajar yang namanya komunikasi ya. Oh, saya belajar tentang surat niaga, surat dinas, saya belajar tentang surat lamaran kerja ya. Jadi sudah terorganisasi semua. Nah, ini 3.1 ya, saya jelaskan di sini kompetensi dasar pengetahuan. Yang pertama, mengetahui memahami komunikasi kantor ya. Diharapkan terampil melakukan klasifikasi komunikasi kantor, keterampilannya. Pengetahuannya lagi menerapkan komunikasi melalui telepon dalam bahasa Indonesia ya, melakukan komunikasi melalui telepon dalam bahasa Indonesia. Lalu menerapkan komunikasi melalui telepon dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, dan bisa terampil melaksanakan komunikasi melalui telepon dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Selanjutnya 3.4 menerapkan tata naskah dalam kegiatan surat menyurat bahasa Indonesia, dan nanti kalian bisa terampil untuk membuat naskah surat menyurat bahasa Indonesia. Selanjutnya pengetahuan menerapkan tata naskah surat menyurat bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, sehingga nanti kalian bisa terampil dalam membuat surat menyurat bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Selanjutnya menerapkan pembuatan surat pribadi, sehingga nanti kalian bisa terampil untuk membuat surat pribadi. Selanjutnya
pengetahuan untuk menganalisis surat dinas sehingga nanti kalian terampil untuk membuat surat dinas, lalu pengetahuan menganalisis surat niaga sehingga kalian terampil untuk membuat surat niaga. Selanjutnya untuk pengetahuan menerapkan surat elektronik sehingga kalian bisa terampil melaksanakan pengelolaan surat elektronik, ya. Lalu yang terakhir pengetahuan mengevaluasi kegiatan korespondensi dalam kantor sehingga kalian terampil membuat laporan kegiatan korespondensi dalam kantor, ya. Jadi itulah kompetensi dasar dalam mata pelajaran korespondensi. Itu ya, kalian harus mengetahui kompetensi yang harus kalian miliki terlebih dahulu, yaitu untuk korespondensi. Ya, itulah kompetensi-kompetensi dasar yang harus kalian bisa selama kalian nanti belajar di kelas 10 ya, untuk korespondensi. Baik, itu saja untuk perkenalan dari otomatisasi tata kelola perkantoran dan mapel saya, yaitu korespondensi. Baik, setelah kalian melihat video perkenalan otomatisasi dan tata kelola perkantoran, tugas kalian adalah buat video perkenalan diri kalian dan ceritakan apa yang sudah kalian pahami dalam video tersebut. Baik, tugas dikirim japri ke nomor WhatsApp saya 087 877 184990. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.